don't talk anymore. We don't talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 12 MIPA 3 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dan enzim. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Energi tidak saja diperlukan untuk pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak, pembelahan sel, tetapi juga untuk aktivitas hidup lainnya seperti belajar, berlari, bermain, dan lain-lain. Enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3 dimensi yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus protestik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti kalium, seng, besi, karbon monoksida, dan lain-lain. Sebaliknya, koenzim adalah zat organik non-protein seperti koenzim A, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat, nikotinamida adenin dinukleotida, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Cara kerja, enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci, serta kecocokan industri. Menurut teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat yang menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.